adik-adik dan kita semua sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mau memulai ibadah hari ini, Lose mau tanya dulu sama Lose Jenny ini. Lose, menurut Lose, kita ini satu saudara nggak sih Lose? Enggak dong Lose, kan kita beda ayah dan ibu. Tapi kita tuh sebenarnya satu saudara Lose. Kok bisa Lose? Iya, kita itu satu saudara, kita itu sama-sama anak Tuhan Yesus Lose. Iya betul Lose, sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan pada hari ini ya Lose. Iya betul Lose. Oke, kita langsung nyanyikan Hari ini kurasa bahagia. sambil berdiri ya adik-adik. Adik-adik kita berdiri bareng ya. Kita mau pakai gerakan. Tuhan, hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau mampukan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kiranya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan ya? Kita mau nyanyikan satu lagu lagi loh, Tapi satu lagu ini tuh karena kita kan sudah jadi anak-anak Tuhan Yesus, maka kita harus siap jadi laskar Kristus yang berani melawan dosa loh, Betul nggak loh? Iya bener loh, Nah, tanpa lama-lama lagi kita mau pujikan ya.
Laskar Kristus. Tetap berdiri, kita mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh minta bantuan mama papanya untuk mentransfer persembahannya ke rekening gereja, atau adik-adik bisa menyimpan terlebih dahulu persembahannya, lalu ketika nanti adik-adik ibadah secara langsung, kalian bisa memberikan langsung ke gereja. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita pujikan lagu Kasihnya Seperti Sulai. Kasihnya seperti
gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh disiapkan dulu buku catatan mingguan sama Alkitabnya ya, bisa ya? Nah, sambil kita mempersiapkan buku catatan mingguan sama Alkitabnya, kita mau pujikan dulu firman-Mu pelita bagi kakiku. Halo adik-adik semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya yang sekarang lagi ibadah online. Nah, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati hamba-Mu ini juga yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saya mau tanya nih. Kalau misalkan adik-adik lihat ke langit ya, kalau misalkan pada waktu pagi hari, siang hari, atau mungkin sore hari juga bisa. Kira-kira adik-adik kalau lihat ke langit melihat apa? Ya seperti gambar ini ya, adik-adik melihat awan, melihat matahari, mungkin adik-adik juga melihat hewan burung yang lagi terbang ya. Terus kalau malam hari adik-adik kalau lihat langit lihat apa? Ya adik-adik pasti lihat bulan atau bintang-bintang yang ada di langit ya. Nah tapi berbeda dengan murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Murid-murid Tuhan
melihat hal yang berbeda. Mereka melihat sesuatu yang naik ke langit. Kira-kira itu apa ya? Nah, suatu ketika adik-adik, kalau kita mendengarkan firman Tuhan dari minggu-minggu sebelumnya, kita pasti tahu ya bahwa kita mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, semua orang, bahkan murid-murid Tuhan Yesus itu merasa sedih ya. Namun ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya, para murid-murid sudah merasa gembira, bersuka cita adik-adik. Nah, ketika beberapa hari kemudian, Tuhan Yesus ini bertemu sama murid-muridnya adik-adik. Tuhan Yesus menghabiskan waktu kepada sama murid-muridnya. Tuhan Yesus cerita tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus menghibur mereka. Bahkan Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya adik-adik. Nah, namun ketika saat itu Tuhan Yesus berbicara sama murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan naik ke surga. Tapi Tuhan Yesus akan mengutus Roh Kudus untuk melindungi mereka, untuk menolong mereka. Jadi tugasnya Roh Kudus ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus ini akan menjadi penolong bagi umat manusia, menjadi penghibur bagi umat manusia. Menolong maksudnya apa loh? Menjadi penolong itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa mengerti dan bisa menaati firman Tuhan karena Roh Kudus yang menolong kita adik-adik. Roh Kudus juga menghibur kita. Ketika kita sedih, ketika kita kecewa, ketika kita takut, Roh Kuduslah yang akan menolong kita. Nah, pada saat itu juga murid-murid Tuhan Yesus mendengarkan hal itu adik-adik. Coba kita baca Alkitab kita di kitab Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51 ya. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51. Adik-adik yang di rumah sudah bisa baca, bisa diikutin baca ya. Lukas 24 ayat 50 sampai 51. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Nah, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini berjalan adik-adik menuju ke sebuah desa yang bernama Betania, tepatnya pada saat itu Tuhan Yesus berdiri di Bukit Zaitun sama murid-muridnya adik-adik. Nah, ketika sebelum Tuhan Yesus akan naik ke surga, Tuhan Yesus itu mengangkat tangannya, memberkati para murid-muridnya, berdoa untuk para murid-muridnya adik-adik. Dan ketika Tuhan Yesus memberkati para murid-muridnya, Tuhan Yesus itu perlahan-perlahan naik adik-adik, naik ke langit, naik ke surga ya. Ketika murid-muridnya melihat hal itu, mereka sangat kaget adik-adik. Loh, Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka sangat tercengang melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Dan seketika itu juga, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, awan itu menutupi Tuhan Yesus. Jadi mereka sudah nggak bisa lihat Tuhan Yesus lagi adik-adik murid-muridnya ini. Namun ketika Tuhan Yesus sudah nggak kelihatan, apa yang terjadi adik-adik? Coba kita baca lagi di Kisah Para Rasul. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, ketika Tuhan Yesus sudah nggak kelihatan, tiba-tiba ada dua orang yang berpakaian putih datang menemui murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Dua orang ini bilang, "Kamu ngapain lihat Tuhan Yesus naik ke surga?" Seperti di ayat 11 tadi ya, Tuhan Yesus itu akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama. Nah, setelah mendengar hal itu, para murid ini bersukacita adik-adik. Mereka bersukacita meskipun Tuhan Yesus itu sudah naik ke surga, namun mereka tetap
dijaga sama Roh Kudus. Mereka percaya bahwa Roh Kudus melindungi mereka, Roh Kudus menolong hidup mereka. Nah, hari ini kita belajar seperti murid-murid Tuhan Yesus adik-adik yang percaya kepada Roh Kudus. Meskipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu tetap ada untuk kita. Roh Kudus tetap menolong kita, Roh Kudus tetap menjaga hidup kita. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Apapun yang kita pergumulkan ketika kita takut, ketika kita sedih, adik-adik harus percaya bahwa Roh Kudus akan menolong hidup adik-adik. Oke, cerita firman Tuhan sampai sini. Adik-adik yang kelas 1 sampai kelas 6 bisa mencatat catatan mingguannya ya. Oke, sudah? Kalau sudah, jangan lupa juga dihafalkan ayat hafalannya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang sudah kita dengarkan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami supaya kami dapat percaya bahwa ketika Tuhan sudah naik ke surga, Tuhan mengutus Roh Kudus untuk menjaga hidup kita. Biarlah kami juga percaya Tuhan, meskipun kita tidak bisa melihat, kita dapat percaya bahwa Tuhan tetap ada untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kita. Tuhan berkatilah ibadah ini supaya boleh berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Nah, adik-adik gimana firman Tuhannya hari ini? Jangan lupa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita pujikan lagu Terima Kasih Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.